Indonesia segera memasuki fase tatanan baru atau new normal pada bulan Juni mendatang. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan baru ini, pemerintah mulai melakukan gerakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19. Lantas apa saja langkah kebijakan yang diambil para kepala daerah dalam fase normal baru nanti ini? Telah bergabung bersama kami dengan Anda pemirsa, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian saat ini sudah terhubung bersama kami ada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Pak Bima Arya. Pak Bima Arya, apakah sudah fix nanti Bogor tanggal 4 Juni akan melakukan new normal atau masih ada pertimbangan? Kalaupun ada, hal-hal baru apa nanti yang akan diatur di sana? Dari hasil kajian pakar epidemiologi, disimpulkan bahwa kurva COVID-19 di Kota Bogor sudah melandai dari PSBB 1, 2, 3. Kemudian angka reproduksi atau RO-nya juga sudah di bawah 1 dan tingkat kesembuhan semakin naik. Jadi ini angka yang sangat tentunya baik begitu. Cuman kita masih melihat kemungkinan ada lonjakan pasca Lebaran terutama mudik. Jadi dari hari ini sampai tanggal 4, kalau kurvanya masih landai, insya Allah tanggal 4 kita akan memasuki protokol baru. Tetapi kalau ternyata dari hari ini sampai minggu depan ada lonjakan-lonjakan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan mungkin saja ada perpanjangan PSBB kalau memang dibutuhkan, ya, melihat dari tren statistiknya. Kalau untuk sekarang berarti indikator yang digunakan apa, Kang? Kan tahapnya masih PSBB transisi. Ya, dari angka-angka tadi, dari tren yang ada, kurvanya melandai. Nah, jadi rekomendasi dari pakar epidemiologi, kalau kurva terus melandai setelah Lebaran ini, Bogor bisa bersiap-siap untuk memasuki protokol baru. Ya, kami menyebutnya protokol baru. Nah, jadi ini kita jadi saat ini sekarang pemerintah kota bekerja sama melibatkan teman-teman dari kampus, pengusaha untuk sama-sama merumuskan itu. Bersama pengusaha, pengelola mal misalnya, kampus, pendidik, hotel, restoran, kita merumuskan itu. Tetapi mulai hari ini sampai tanggal 4, ada 2 sektor yang sudah dibuka, yaitu toko dan kios di pasar non-pangan serta rumah makan. Jadi hari ini saya cek kesiapan protokol kesehatan di lapangan untuk toko dan rumah makan. Lantas tadi kan ada cukup menarik bahwa kalau memang nanti angkanya ternyata mengalami penurunan ataupun tidak ada kasus baru, maka nanti new normal bisa dilakukan pada tanggal 4. Tetapi kalau kita lihat di sini masih ada kekhawatiran bahwa nanti angka kasus ini akan semakin meningkat. Apakah kira-kira yang dilakukan sebelum-sebelumnya ini tidak terukur sehingga masih ada rasa khawatir ini akan meningkat? Ini kan semuanya ada polanya. Kami pelajari secara detail polanya. Frekuensi swab yang dilakukan, rapid test yang dilakukan, kemudian hasil berdasarkan temuan kejadian, polanya menunjukkan bahwa trennya melandai. Tetapi sekali lagi, kita masih belum aman. Kalaupun nanti tanggal 4 kita memasuki protokol baru, bukan berarti semuanya dibuka, tidak. Ya, pendidikan belum, misalnya. Mall juga masih kita pertimbangkan, ya, apakah sudah bisa buka atau belum. Kalaupun buka, misalnya ada pengaturan jam dan lain sebagainya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa tanggal 4 ke sana semuanya boleh, tidak juga. Ya, jadi ada tahapan, ada pembatasan dan ada protokol baru tetap. Tetapi semuanya sekali lagi sangat tergantung kepada angka-angka yang kita akan terima mulai kemarin sampai nanti tanggal itu. Baik, itu angka yang akan didalami lagi oleh Wali Kota Bogor. Lalu bagaimana dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi? Pak Rahmat Effendi, bagaimana Anda melihat persiapan dari new normal ini? Tahapannya apa saja kalau untuk di Bekasi, Jawa Barat? Ya, saya kira Bogor tidak jauh berbeda. Ya, apa yang kami lakukan dari sejak bulan Maret sampai dengan Mei ini adalah buah dari kedisiplinan, terutama para penyelenggara dan juga warga masyarakatnya. Nah, kenapa kami kemarin meminta kepada teman-teman yang melakukan usaha di Kota Bekasi, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Kang Girma tadi, ya, berkenaan dengan rumah makan, ada beberapa juga tempat-tempat usaha yang kami sudah lakukan dengan protokol yang ketat, ya, jarak yang terbatas 1,2 meter,
dan menggunakan masker sebagai syarat dasar dari sebuah proses-proses yang ada. Dan kami yakin betul bahwa apa yang kami lakukan dan fakta di lapangan, sampai saat ini memang masih ada pasien ya yang positif, masih ada. Di 7 kelurahan masih ada, tapi di 49 kelurahan sudah clear. Baik ODP maupun PDP-nya sudah mengalami penurunan yang sangat jauh sekali. Tingkat angka kematiannya pun juga sudah luar biasa, artinya sekarang sudah menurun. Ya, nah, oleh karena itu kami berani mengambil langkah-langkah. Ya, reproduksinya juga, walaupun kami tetap berbeda dengan Jawa Barat dari persoalan melihat dari sisi penilaian terhadap sebuah perjalanan, tentunya kami yakin bahwa kami sudah aman, ya, bahwa kami sudah bisa melakukan kegiatan dalam menyongsong tatanan hidup baru, ya, bagi masyarakat yang produktif untuk melawan COVID bersama-sama. Nah, oleh karena itu, ya, terhitung kemarin pada saat Pak Presiden melakukan simulasi di Kota Bekasi, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya. Tetapi kami juga masih tetap menunggu kondisi-kondisi yang ada di Jakarta. Kami tidak bisa melakukan karena khawatir ya nanti, karena Jakarta dengan kami ini kan sangat dekat sekali warganya, terutama yang di Jakarta Timur ya, dengan pusat-pusat keramaian yang kami punya yang ada di Kota Bekasi. Baik, Bapak-Bapak, nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, itu pemirsa tadi informasi mengenai pertambahan jumlah kasus positif corona di tanah air, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, ini kan tadi kita berbincang sudah dengan Wali Kota Bekasi, kemudian juga dengan Bogor. Puncuknya ini adalah di Jakarta. Kalau Jakarta memberikan angin segar, tampaknya bisa dilakukan new normal, maka Bogor dan Bekasi pun juga bisa melakukan hal tersebut. Tetapi yang ingin kita ketahui bahwa apa saja nantinya yang akan pertama kali dilakukan ketika new normal ini direalisasikan di Jakarta? Ya, sebelum saya menyampaikan dimulainya new normal, perlu kami sampaikan bahwa PSBB tahap ketiga itu tanggal 22 Mei sampai tanggal 4 merupakan PSBB tahap 3 dan tahap yang paling penting. Memang Pak Gubernur dan kami menyampaikan kita semua berharap bahwa PSBB ketiga ini menjadi PSBB yang penghabisan. Namun demikian, ini akan menjadi PSBB itu dengan syarat ya. Perlu diketahui bahwa di penghujung Ramadan, kemudian memasuki Lebaran, itu terjadi peningkatan yang signifikan terhadap interaksi warga. Pertama, karena memang warga yang sudah bosan, hampir 2 bulan di rumah, ingin keluar rumah. Kemudian kedua, mungkin orang tua yang dengan terpaksa karena permintaan anak-anak kecil harus membeli baju Lebaran. Kemudian yang ketiga, karena para pedagang kaki lima yang ingin memanfaatkan momentum Lebaran untuk mencari keuntungan terpaksa keluar, sekalipun kucing-kucingan dengan petugas kami, sehingga berkeliaran di jalan-jalan. Yang keempat, karena ini memasuki hari Lebaran, juga banyak warga yang mencoba bersilaturahmi, sekalipun kami sudah berkali-kali menyampaikan itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kelima, sebagaimana budaya tradisi kita, setiap tahun ada arus mudik dan arus balik. Nah, untuk itu memang kami sudah meyakini bahwa di minggu-minggu akhir Ramadan dan di awal-awal bulan Syawal ini terjadi pergerakan yang luar biasa. Untuk itu kami telah mengantisipasi dengan cara satu, mengeluarkan Pergub 41 tahun 2020, yaitu Pergub tentang pemberian sanksi dalam rangka penegakan ada sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi administrasi. Pak Riza, kalau untuk new normal, Pak Riza, kan Bapak tadi mengatakan per hari ini saja Pak, data di Jakarta sudah 6.800 lebih. Ditambah ada pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni, itu imajinasi, itu fiksi belaka. Apakah ini artinya tidak akan ada new normal di Jakarta, Pak? Bukan berarti tidak ada. Semuanya sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, Pak Anies, sangat bergantung pada sikap, perilaku, dan kepatuhan kita semua. Seperti yang tadi disampaikan, situasinya sedemikian. Untuk itu kami mengeluarkan Pergub 41, Pergub 47 terkait surat izin keluar masuk. Kami tujukan apa? Semata-mata justru kami dalam rangka melindungi dan ingin memastikan bahwa di PSBB ketiga ini menjadi PSBB yang penghabisan, terjadi peningkatan penurunan yang signifikan sehingga kita bisa memasuki
satu masa new normal atau masa kenormalan baru. Pak Rizal, Jadi kita akan memulai apabila di 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan penurunan yang signifikan. Nah, itu tren itu kan yang tentunya harapan kita semua. Tetapi tanggal 4 Juni hari terakhir PSBB di Jakarta ini tinggal menghitung hari saja, kurang lebih sekitar 1 pekan. Nah, kalau dilihat dari tren-tren yang sudah ada, mungkin kita sudah bisa membaca tren tersebut. Apakah kira-kira PSBB tahap 3 ini akan dilanjutkan atau mungkin Jakarta nanti setelah PSBB selesai, artinya tanggal 4 akan bisa memasuki new normal? Ya, jadi ada 4 syarat setidaknya sebagaimana disampaikan oleh para ahli terkait ingin memasuki new normal baru atau kenormal baru. Yang pertama, R0-nya di bawah 1. Ya. Kalau melihat angka, memang terakhir kami 1,1, bahkan kami kemarin rapat dengan Menko Perekonomian, angka Jakarta sudah 0,98. Idealnya mencapai 0,8 atau 0,7. Jadi kami masih bekerja keras untuk mencapai angka ideal. Kemudian yang kedua, diharapkan ada tren penurunan. Jujur kami sampaikan yang terjadi bukan penurunan, ada stagnasi atau malah ada peningkatan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Yang ketiga, syarat lainnya adalah dilakukannya banyak tes PCR dan rapid test. Ini terus kami lakukan, angkanya sudah lebih dari 150.000 kami lakukan. Kemudian yang keempat, arti kesiapan daripada regen yang kita miliki. Itu juga terus kami upayakan untuk angkanya semakin tinggi ketersediaan regen yang kami miliki. Jadi dari 4 syarat kami terus mencoba mengupayakan untuk mencapai titik yang terbaik. Kemudian yang berikutnya kami perlu sampaikan bahwa prinsipnya kami sudah menyiapkan satu konsep, satu protap terkait kenormal baru. Namun demikian kami belum berani menyampaikan kepada kita semua, kepada publik, kapan Jakarta memulai kenormalan baru. Itu sangat bergantung pada seminggu terakhir ini. Untuk itu kami dalam berbagai kesempatan termasuk malam ini, kami minta seluruh warga untuk sabar, tenang, berdiam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, untuk kita mencapai satu titik terbaik supaya kita bisa memasuki masa baru, yaitu kenormalan baru. Itu sangat bergantung pada kepatuhan kita dalam minggu-minggu ini. Baik Pak Riza, kita menuju ke Bekasi lagi. Bang Rahmat Effendi, kalau Anda mengatakan sudah siap Bekasi saat ini, yang menjadi prioritas terlebih dahulu apa yang akan dilakukan untuk new normal di Bekasi ini? Ya, yang pertama dari kasus ya epidemiologinya itu adalah sudah sangat rendah sekali. Terus pemeriksaan, kami sudah hampir 24.000 ya menggunakan rapid test. Dan kami juga sudah hampir 15.000 ya kit regen atau PCR. Nah, oleh karena itu berkeyakinan bahwa data-data kami sekarang ini ya pada angka yang paling rendah itu adalah kami melakukan sebuah tatanan kehidupan baru, perubahan. Ini kan berbicara soal tatanan kehidupan baru, perubahan. Kita ingin tahu, masyarakat Bekasi ingin tahu, ketika nanti jadi diberlakukan new normal di Bekasi, apa yang pertama kali akan dibuka? Kemudian berapa lama tahapan-tahapan untuk masing-masing fasenya? Seperti apa? Kami ini dari Idul Fitri saja sudah melakukan sholat id. Kami sudah yakin tidak ada diketemukan satupun juga karena sholat id kami ada kasus baru. Justru yang kami ketemukan kasus baru adalah kasus 1-2 orang yang memang kita sudah prediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai Pak Presiden datang simulasi ke Kota Bekasi, kami sudah membuka tenan-tenan yang ada. Bahkan sudah mengatur sedemikian rupa tata cara termasuk protokol ketatnya. Dan barusan kami selesai melakukan rapat, kami akan memberikan izin memulai umat muslim atau umat lainnya di Kota Bekasi untuk melakukan ibadah ya di tempat rumah ibadah masing-masing dengan proses yang ketat pula, dengan pengaturan yang sedemikian rupa ya. Dan kami juga sudah memulai juga ya, mau mengatur hal-hal yang berkenan teknis, tapi ada membuka 14 mal yang ada di Kota Bekasi. Justru kami menunggu ya posisi DKI Jakarta kesiapannya pada saat tanggal 4 itu. Tapi kalau Jakarta nanti mundur, kami harus berani melakukan sesuatu karena kami sudah siap dari mulai sekarang. Baik Pak Rahmat Effendi, sesaat lagi Kang Bima Arya bisa menjawab dengan dasar epidemiologi data yang digunakan oleh pemerintah Kota Bogor. Tapi kalau untuk contoh konkret new normal di Bogor, bagaimana skema yang disiapkan? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut ini di Kabar Petang. Kita langsung menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Pak Rahmat Effendi, kalau Bapak tadi menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada skala prioritas di awal untuk tenan-tenan nanti dibuka pusat perbelanjaan, akan ada yang
beroperasi terlebih dahulu. Namun ketika new normal diberlakukan, bagaimana pemerintah kota memastikan bahwa tidak akan ada lonjakan angka positif COVID-19 lagi Pak di tempat Bapak? Ya, sampai saat ini tidak ada ahli manapun juga yang bisa memprediksi terjadi lonjakan. Semuanya masih dalam angka-angka perkiraan. Belum ada vaksin, belum ada obat yang menyatakan tentang kesembuhan dari COVID-19. Tapi kami punya keyakinan, karena kami bekerja dan melihat kondisi di lapangan, apa yang disampaikan oleh para ahli, ya, terus kondisi di lapangan, maka kami melakukan langkah-langkah. Langkah-langkahnya tentunya dengan ya proses ilmiah yang sudah disampaikan, ya, reproduksinya sudah sangat rendah, kondisi pasien, bahkan kondisi 14 pasien kami yang positif, ada beberapa yang dirawat di rumah sakit di luar kota Bekasi, tapi kami masih catat, ya, sehingga masih menimbulkan beban presentasi terhadap laju pertumbuhan yang ada. Nah, oleh karena itu kami berkesesapan hati, rapat dengan Musfida, Prokop ini mengambil langkah-langkah tadi, tenan-tenan sudah berjalan. Karena kalau enggak, ekonomi kami terkapar. Bagaimana dengan sekolah-sekolah, Pak Rahmat Effendi? Kapan sekolah mulai akan dibuka? Insya Allah sekolah setelah tanggal 8, rumusannya sudah ada, ya, langkah-langkahnya sudah ada, bahkan pengurangan dari jumlah dalam kelas pun sudah kami prediksi. Hanya kami menunggu sinyal ingin menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan. Kami sudah siapkan. Terima kasih banyak Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, atas waktunya. Kita menuju ke Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Skenario apa yang sudah disiapkan? Berikan contoh konkret Pak kepada masyarakat di Bogor bahwa yang dibuka duluan, yang dioperasikan duluan, jika memang new normal ini diterapkan, apa saja Pak? Yang pertama di rumah makan atau restoran sudah mulai diterapkan dari sekarang sampai tanggal 4 beberapa aturan, ya, seperti kapasitas maksimal 50%, kemudian social distancing dalam pengaturan tempat, meja atau kursi, dan protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan cek suhu tubuh. Di mall agak lebih kompleks, ya, tetapi beberapa mall di Kota Bogor sudah mulai menyiapkan rumusannya yang sangat rinci. Misalnya ketika masuk ke mall, nanti sudah ada display, seperti kalau kita mau ke tempat parkir umum, di situ ada kapasitas mobil tersisa berapa. Jadi dibatasi berapa persen dari mall itu yang boleh, ya. Kemudian misalnya lansia belum boleh dulu, anak-anak belum boleh dulu, dan lain-lain. Jadi sekarang kita bekerja untuk merumuskan itu, tetapi sekali lagi tanggal 4 nanti tidak mungkin kita terapkan sekaligus. Pastinya akan bertahap. Belum tentu juga mau langsung buka, dan belum tentu juga semua itu kemudian diberlakukan serentak. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan mulai sekarang kita sosialisasikan itu. Pak Bima, Bogor ini kita kenal dengan sejumlah objek wisata, kemudian juga wisata kulinernya di sana. Apakah ini juga nanti akan menjadi prioritas utama ketika nanti new normal dilakukan di Bogor? Saat ini kita masih fokus untuk sektor-sektor ekonomi, ya, seperti rumah makan, restoran, nantinya barangkali mall. Nah, untuk tempat wisata ini kita harus rumuskan dengan cermat, ya, karena jangan sampai kemudian tidak bisa kita kendalikan. Dalam keadaan biasa itu kami khawatir, ya, katakanlah Jakarta masih agak ketat, kemudian semuanya tumpah ke Bogor. Ada beberapa titik wisata di Bogor yang menjadi favorit warga Jakarta. Nah, ini kita masih hati-hati, jadi belum tentu akan dibuka dalam waktu dekat kalau objek wisata. Pak Bima, apakah sama halnya dengan Bekasi Pak polanya? Ketika Jakarta masih mempertimbangkan, ketika Bogor sudah siap, apakah Bogor bisa mencuri start terlebih dahulu untuk menerapkan new normal ini Pak? Tergantung angka di Jakarta seperti apa. Ya, kita lihat. Nanti saya kemarin juga ngobrol dengan Mas Anies, kita koordinasi langkah-langkahnya, tahapannya sama, timeline-nya sama. Bogor dan Jakarta melihat berapa hari ke depan, tanggal 4 baru kita lihat apakah memasuki babak kedua atau tidak. Nanti di ujung-ujung kita berdua akan koordinasi lagi, akan mempelajari data-data yang ada baik di Jakarta maupun di Bogor. Kita lihat saja perkembangannya. Baik Pak Bima dan juga Pak Riza, nanti diskusi masih akan kita lanjutkan. Juga nanti rencananya pemirsa kami akan mengajak bergabung Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.